Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, alhamdulillah punya syukur kepada Allah SWT. Salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu hal yang masih perlu kita sampaikan dan nasihatkan kepada kaum muslimin semua adalah bahwa di dalam agama maka kita memprioritaskan sesuatu yang jelas dalilnya, yang jelas syariatnya dari para perkara-perkara yang masih diperselisihkan. Di sana kita dapatkan sebagian kaum muslimin begitu antusias dalam melaksanakan ritual-ritual yang menjadi kritikan bagi para ulama. Sementara di sana ada amalan-amalan yang muttafaq baina ulama, bahwa itu adalah bagian dari hal bentuk agama ini. Pada poin ini kita buat contoh seperti orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka melakukan bermacam bentuk ritual-ritual yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan mereka melaksanakannya mengaku sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Sedangkan cinta kepada Rasulullah SAW adalah merupakan bagian dari keimanan kita, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la anta habu ilaika min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la ya Umar hatta akuna habba ilaik min nafsik. Tidaklah sempurna imanmu ya Umar, ya, tidaklah demikian seharusnya wahai Umar sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Jika kita mencontoh para sahabat di dalam mencintai Rasulullah SAW, yang pertama mereka lakukan adalah yaitu ta'atu fi ma'amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan segala berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa ijtinabu ma nahun anhu wa zajar, meninggalkan segala hal yang cegah dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali dalam sesuai dengan syariat dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sana ada sebagian yang mengatakan beribadah kepada Allah, antusias dalam melaksanakan ritual-ritual seperti pada bulan Rabiul Awal merayakan Maulid Nabi. Sudah banyak kritikan para ulama. Bahkan ada satu referensi yang mengumpulkan fatwa-fatwa ulama dari masa ke masa mengkritik perbuatan ini. Setidaknya yang lebih mengerikan dan menyedihkan adalah ketika perbuatan-perbuatan mereka anggap sebagai perbuatan bagian dari syariat tersebut justru dicampur oleh maksiat, bercampur baur dengan laki dan perempuan, berjoget, berdendang, dan bersorak-sorai. Dan ini jelas tidak ada tuntunan dari agama kita. Dan itu ada menyerupai suatu agama orang-orang musyrikin yang ketika beribadah mereka bersorak-sorai, bernyanyi. Wa ma kana salatum indal baiti la muka'an wa tasdiyah. Dalam surah Anfal Allah gambarkan betapa ibadahnya orang-orang musyrikin di sekitar Ka'bah itu adalah dengan bersorak-sorai, bersiul-siul, berjoget, berdendang, sebagainya. Dalam agama kita, dendang dan joget bukan bagian dari ajaran agama kita. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah taala pernah berkata, taraktu syai'an bi Baghdad yusammunahu takbir. Aku mendengar sesuatu perkara di Baghdad yang mereka sebut sebagai takbir. Ya. Kemudian liyasuddun nas 'anil Qur'an. Tujuan mereka adalah untuk melalaikan manusia daripada Al-Quran. At-takbir disebutkan oleh Ibnu Nadim bahwa takbir itu adalah bentuk syair-syair zuhud yang didendangkan. Jika demikian mauqif Imam Syafi'i. Ada orang-orang mendendangkan bait syair bahwa mereka sebab adalah wahum zanadiqa, kata Imam Syafi'i. Ya, taraktu bi Baghdad syai'an. Ya, samuna ahdatsu zanadiqa, samunahu takbir. Yaitu dibuat oleh orang-orang zindik yang mereka sebut sebagai takbir. Liyasuddun nasa anil Quran, agar manusia lari dari Al-Quran. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, di sana ada perkara-perkara yang jelas sunnahnya. Seperti umpamanya memanjangkan jenggot. Kita dapati orang-orang yang begitu antusias melaksanakan ritual-ritual mereka sebut sebagai ibadah bid'ah hasanah, ya, menurut pandangan mereka. Itu mereka luar biasa. Tetapi di sebaliknya mereka yang jelas-jelas dalilnya haram yang mencukur jenggot, mereka mengelok-olok. Demikian pula orang yang meletakkan celana kakinya di atas, celana di atas mata kakinya atau tidak isbal.
atau mereka bahasakan dengan cingkrang. Jika mereka halal, padahal ini jelas sunnahnya, jelas dalilnya. Nah, saudara seiman, itu hal yang perlu perhatikan dan beragama adalah sesuatu yang jelas terlebih dahulu, itulah yang lebih utama untuk kita lakukan. Yang dalilnya masih samar-samar, yang bahkan tidak ada contoh dari para sahabat, para tabi'in, para ulama yang masyhur, dari para ulama-ulama 4 mazhab, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah contoh itu. Lalu hari ini kita banyak merekayasa, memodifikasi ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Di mana kita akan menjadi seorang orang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, sementara kita tidak mendahulukan sesuatu yang pasti dari sunnahnya di atas sesuatu yang kita ragu, yang diperselisihkan dalam persoalannya. Ya, merapatkan saf dalam sholat. Ada sebagian mengelak-olok merapatkan saf dalam sholat. Banyak sekali perkara-perkara sunnah yang jelas diakui oleh semua para ulama dan itu tidak menjadi prioritas bagi kita. Sementara perkara-perkara menjadi perdebatan, perselisihan karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan amal-amaliyah tersebut, ini lebih kita prioritaskan. Bahkan dijadikan sebagai bentuk ciri khas untuk kelompok tertentu dan sebagainya. Kaum muslimin rahmati Allah SWT. Marilah kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, ikuti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, jika kalian cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Refleksikan cinta kita, pengagungan kita kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yuhibbukumullah. Jika kalian mengikuti aku, kata Rasulullah SAW, baru Allah akan mencintai kalian. Dan juga dalam ayat yang lain, Allah SWT menegaskan, wa may yushakkikir rasul min ba'di tabayyana al-huda wa tabi' ghayra sabilil mu'minin ya nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Orang yang menentang Rasul setelah jelasnya petunjuk dan jalan orang-orang beriman, ini dimaksud sini ada para sahabat. Yang konteksnya ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir seluruh mengatakan orang beriman dimaksud ketika turunnya itu adalah para sahabat. Dan mengikuti jalan mereka. Ya, Allah biarkan mereka berpaling kemana berpaling, dan Allah akan masukkan dia ke kelak di neraka, ya, sebagai tempat yang paling buruk untuk tempat kembali mereka di akhirat. Semoga kita terlebih dahulu laksanakan hal-hal yang pertama paling wajib, kemudian fardu kifayah, kemudian sunnah muakkadah, kemudian sunnatul mutlak, kemudian setelah itu adalah baru sunnah-sunnah yang lainnya. Masih banyak sunnah-sunnah yang kita tidak laksanakan, sementara kita berjuang, berdebat, berbantah-bantahan dan perkara-perkara yang tidak ada nasnya dari Rasulullah SAW. Bahkan terpaksa mempelintir ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk membela suatu perbuatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.